Halo guys, good night. Oke guys, kembali lagi di podcast episode rasa yang ketiga. Oke, jadi di sini aku akan membahas tentang bertahan pada pilihan ya. Oke guys, jadi gini, manusia itu bisa memilih ribuan pakaian di lemarinya gitu, tapi dia hanya bisa memilih satu untuk bisa dipakai. Manusia juga bisa memiliki ratusan makanan yang tersedia di mejanya, tetapi ia hanya bisa menghabiskan beberapa makanan saja. Intinya adalah perasaan cukup. Jadi gini, pada awalnya mungkin semua orang itu akan bangga pada pilihannya. Tapi pada akhirnya tidak semua orang bisa setia pada pilihannya saat dia sadar bahwa pilihan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dia impikan gitu. Karena sejatinya yang tersulit itu bukanlah memilih, tapi yang tersulit adalah bertahan pada pilihan ya. Semua pilihan pasti ada konsekuensinya yang harus kita ambil guys. Tidak ada yang sempurna, pasti ada kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu. Misalnya kamu memilih perempuan untuk kamu jadikan calon istri. Saat kamu memutuskan untuk menikahi perempuan cantik, ya kamu harus bisa menerima konsekuensinya, bahwa pengeluaran kamu itu akan banyak gitu. Ini cuma contoh ya guys ya, contoh doang gitu. Nah selanjutnya, saat kamu memutuskan untuk memilih perempuan penurut, ya kamu harus bisa menerima kalau dia akan sangat bergantung pada kamu dan pasti tidak akan bisa menjadi mandiri gitu guys. Nah, saat kamu memilih perempuan yang pemberani, ya kamu juga harus bisa menerima kalau dia akan keras kepala dan pasti punya pemikiran sendiri guys. Saat kamu memilih perempuan pekerja, kamu harus bisa menerima kalau dia tidak akan bisa full membersihkan rumah. Dan kalau kamu memilih wanita dengan tipe rumah tangga, kamu harus bisa menerima kalau dia tidak akan bisa menghasilkan uang gitu. Begitu pula sebaliknya dalam memilih seorang laki-laki. Kalau kamu memilih laki-laki dengan tipe selalu ada kapanpun dan dimanapun kamu berada, waduh, ya kamu juga harus bisa menerima kalau dia tidak akan maksimal dalam mencari penghasilan gitu. Dan kalau kamu memilih berbisnis, kamu harus siap-siap untuk tidak memiliki penghasilan tetap, seperti layaknya karyawan, ya gak sih? Kalau kita memilih menjadi karyawan, kita tuh harus siap untuk selalu hidup di bawah telunjuk orang lain, ya kan? Semua pilihan pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terimalah itu dari awal, karena pada saat kita menjalani pilihan itu, maka kita tuh akan dihadapkan dengan banyak perbandingan yang akan membuat kita tuh kayak merasa salah memilih gitu. Jadi kita tuh kayak perlu cinta dan komitmen untuk bertahan pada pilihan itu gitu. Tanpa cinta dan komitmen, setiap apapun itu yang kita kerjakan, kita itu tidak akan bisa menikmati. Karena kita tuh selalu beranggapan bahwa pekerjaan orang lain akan lebih baik daripada pekerjaan kita sendiri. Jadi guys, intinya memilih itu gampang, tapi bertahan pada pilihan itu yang sulit. Tidak semua orang mampu melakukannya. Di awal memilih pekerjaan, kita mungkin berkata gini, bahwa kita tuh senang mendapatkan pekerjaan ini gitu. Tapi setelah beberapa bulan di situ, kita mulai ngerasa jenuh lalu berkata, kalau itu bukan passion saya gitu. Di saat kamu memilih jurusan kampus, kamu antusias dan optimis sekali, seolah-olah masa depan tuh akan sangat cerah gitu. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, kamu mulai ragu dan merasa bahwa kamu salah pilih jurusan. Di awal memilih pasangan, kamu berkata dia tidak sempurna, tapi dialah cinta sejati saya. Ya, bucin ya kan? Tapi beberapa bulan kemudian nih, kamu minta putus karena tidak cocok lagi gitu. Entah karena berantem atau apapun itu deh pokoknya. Jadi guys, sekali lagi, tidak ada yang sempurna. Tidak usah selalu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. It's not fair man, ya kan? Itu tidak adil gitu. Melihat mantan di sosmed yang kayaknya bahagia sama pacar barunya gitu kan, bukan berarti mereka sebahagia yang kamu bayangkan gitu. Melihat postingan temanmu yang kerjanya cuma
foya-foya, jalan-jalan di kafe, mall, bioskop, dan lain-lain. Bukan berarti kehidupan mereka lebih baik daripada kehidupan kita gitu. Begitu juga dengan masalah pekerjaan dan lain-lain gitu. Semua punya kekurangan dan kelebihan. Memang, terkadang kita memilih bukan karena kita menginginkan pilihan tersebut gitu. Tapi, karena memang pilihan tersebutlah segala sesuatunya tuh akan menjadikan kita untuk bisa lebih baik gitu. Memutuskan sebuah pilihan hanya memerlukan sedikit waktu, guys. Tapi untuk bertahan pada pilihan mungkin harus menghabiskan sisa usia yang kita miliki. Jadi intinya bertahanlah selama semuanya masih bisa dan masih harus dipertahankan. Karena yakinlah, Tuhan mungkin tidak memberi yang terbaik saat ini, tapi insya Allah Tuhan akan memberi yang terbaik untukmu saat kamu menetap pada satu pilihan. Bertahan dan pertahankan pilihan kamu. Oke guys, thank you buat kalian yang udah dengerin podcast aku sampai selesai. Nah, buat kalian yang mau request kira-kira aku bahas apa lagi di podcast selanjutnya, yaitu untuk episode keempat, nah silahkan kalian tulis di kolom komentar bawah ya guys ya. Jangan lupa nih untuk klik tombol like, subscribe, dan share ya guys ya, supaya kalian juga nggak ketinggalan podcast selanjutnya dari aku. Oke, see you next podcast, bye bye.